Ada pepatah yang mengatakan serigala berbulu domba, namun pepatah tersebut tidak berpengaruh kepada Nikita Mirzani karena Nikita Mirzani sendiri dinobatkan sebagai singa oleh pengikutnya. Ya, tepatnya singa di dalam sirkus. Wadidaw. Nikita Mirzani sendiri pun sering mengencarkan aksi yang luar biasa hingga para pendukungnya bertepuk tangan dengan hebohnya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nikita Mirzani di Pengadilan Jakarta Selatan, Nikita Mirzani sendiri menjerit histeris untuk mendapatkan kesempatan berbicara di publik secara leluasa. Nah, setelah Nikita Mirzani diberi kesempatan untuk berbicara ke publik dan membacakan eksepsinya, ternyata Nikita Mirzani sendiri tidak bisa membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pemerasan, dan Nikita Mirzani sendiri pun tidak bisa membuktikan bahwa DRZ melakukan kecurangan di dalam produknya sendiri. Wadidaw, jadi serigalanya itu di mana, guys? Katanya akan ada banyak gebrakan yang akan hadir di persidangan Nikita Mirzani. Miss Gosip udah nunggu-nunggu nih, udah sekian minggu udah nunggu-nunggu, mana gebrakan barunya? Miss Gosip pikir ini pasti Nikita Mirzani ada data ya, ada bukti secara data untuk menjatuhkan DRZ atau membuktikan dirinya tidak melakukan pemerasan. Ternyata yang dilakukan oleh Nikita Mirzani adalah pembacaan surat cinta dari Ami untuk Anandanya. Waduh, jadi singanya di mana, guys? Udah lepaskah singanya? Hah? Di mana? 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 1 sama dengan 3, itu fakta loh, guys. Jangan pernah menolak fakta. Nah, sama dengan halnya dengan kasus Nikita Mirzani yang saat ini mengungkapkan dirinya tidak ingin terlibat apapun dengan dokter detektif. Bahkan Nikita Mirzani mengungkapkan kepada awak media bahwasanya dokter detektif berani mereview sebuah produk itu karena dokter detektif mempunyai dalang di belakangnya. Wadidaw. Ada yang penasaran gak siapakah dalang dari dokter detektif? Nah, dalang dari kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani sudah jelas ya, guys, sesuai dengan isi dakwaan, yaitu Dr. Oki Pratama. Nah, siapakah dalang dari dokter detektif? Cluenya adalah cukup simpel ya, guys, segitiga bermuda, sehingga dokter detektif bersedia menjadi saksi dalam persidangannya Isa Zega. Demi apa? Demi menyelamatkan dalangnya sendiri. Nah, saat ini dokter detektif juga sedang melakukan upaya menemui DRZ agar apa? Agar tidak terbongkar dalang dokter detektif sesungguhnya itu siapa, guys. Hello doktif, dulu di saat DRZ membutuhkan Anda, ingin menemui Anda, kemana aja Anda mengatakan sok sibuk lah, so inilah, so itulah. Akhirnya dokter Mufid menemui Anda, malah Andanya meminta uang $200, $2.000 ya. Waduh, gimana ceritanya doktif? Nah, sekarang satu kata buat Anda dari DRZ. Nah, mungkin ini sesuai ya dengan isi apa? Dengan isinya DRZ, dengan isi hatinya DRZ. Satu kata. No comment, itu sih derita lo, masa bodoh nggak mau tahu. No comment, itu sih derita lo, masa bodoh kasihan deh lo. Sesuai dengan perkataan dokter detektif sebelumnya, bahwasanya tahta tertinggi dalam kasus ini adalah persidangan pengadilan. Jadi silahkan doktif mengikuti jalur hukum yang sedang berlaku. Untuk para pengikutnya Niki Bull, mau apapun yang kalian ungkapkan tentang DRZ, bahkan ibunya DRZ saat ini tidak peduli. Bahkan mentalnya sudah ditempah kuat oleh kalian ya. Karena apa? Karena saat ini adalah yang diharapkan oleh DRZ adalah putusan dari pengadilan ya, guys. DRZ tidak akan mencabut laporannya meskipun kalian menghujat jejak digitalnya ibunya DRZ. Oleh sebab itu, silahkan, proses pengadilan sedang berlangsung. Lanjut, di copy kah? Informasi ter-up-to-date hari ini. Eksepsi yang dibacakan oleh
oleh Nikita Mirzani resmi ditolak oleh Pengadilan Jakarta Selatan. Menurut Pengadilan Jakarta Selatan, review yang dilakukan oleh Nikita Mirzani tidak berlandasan bukti apapun. Nikita Mirzani tidak mempunyai hak untuk mereview sebuah produk, apalagi isi reviewnya Nikita Mirzani tidak dengan ilmu pengetahuan ataupun wawasan, melainkan review dengan bullying. Nah, mana edukasinya sayang, mana? Nah, buat pengikutnya Nikita Mirzani, jangan apa ya, kalian jangan berfokus untuk menyerang hakimnya, jaksanya, itu udah salah sayang. Fokuslah untuk mengejar si Topeng. Karena apa? Karena penyebab dari kasus ini adalah Dokter Topeng ya. Ingat kawan, kejarlah si Topeng sampai masuk, karena Nikita Mirzani pun sudah melepehkan si Topeng ya. Tapi dia spesialis kulit, estetik. Enggak. Dokter biasa. Enggak. Dokter biasa. Umum. Dokter umum. Oh. Benar. Oke, kayak pinter banget itu. Terus si yang itu juga. Pinter ngomongnya aja pinter, isinya zong. Kan Si itu juga sama. Si Ratu Flexing juga dokternya umum. sama ilmunya nggak ada. Jadi dia cuma sok-sok galactomyces salicylate. Dari mana ada galactomyces salicylate? Itu diulang-ulang, dengerinnya itu. Ya Allah, kamu itu kalau mau kayak niru-niru dokter itu belajar dulu ya tentang ilmu formulasi. Kalau dokter ini kan emang pakemnya di ilmu formulasi. Dokter apa? Cuman Spesialis apa? sama, saya juga umum juga. Benar. Oke, kayak pinter banget itu. Nah, jadi guys, ini merupakan video ya, rekaman live-nya si Icat, sahabatnya Nikita Mirzani dengan Doktip. Nah, di dalam live ini mereka membahas terkait dengan beberapa oknum dokter, dan di video itu disebutkan bahwasanya dokter-dokter yang mereka bahas itu ya intinya sama aja, gelarnya itu dokter umum begitu kan. Nah, terus Doktip juga menjelaskan kalau dia itu berbeda dengan oknum-oknum dokter yang lagi mereka bahas, seperti kayak si Ratu Flexing yang gelarnya memang masih dokter umum begitu kan. Doktip mengatakan kalau dia itu pakem di bidang ilmu formulasi. Nah, kalian tahu nggak kalau misalnya sudah dikatakan pakem, itu artinya sudah menguasai banget, benar-benar paham terkait dengan ilmu formulasi. Nah, tapi ketika si Icat ini mengatakan kalau Doktip itu gelarnya apa, dia bertanya gitu ya, dan Doktip mengatakan kalau Doktip itu ya sama aja, gelarnya itu dokter umum. Apakah ini maksudnya Doktip ini seperti yang dia katakan tadi, dia pakem di bidang ilmu formulasi, dia kayak cuma belajar-belajar aja gitu ya, belajar-belajar terus jadi tahu, terus jadi paham banget sampai dia mengatakan pakem di bidang ilmu formulasi, tapi dia bilang dia cuma dokter umum. Bukannya kayak misalnya orang-orang yang ada di ilmu formulasi itu kayak beda sendiri gitu ya. Misalnya kayak dokter aja gitu kan, spesialis apa-apa gitu. Terus ilmu formulasi ya ilmu formulasi kayak gitu ya. Contoh kayak misalnya apoteker, iya nggak sih? Atau kayak mana nih? Coba kalian tulis di kolom komentar ya.